Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzul Haq dengan ujung NPM 088 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video singkat untuk menjelaskan langkah-langkah pengerjaan setiap algoritma di soal satu dan juga soal 2. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung masuk saja ke soal yang pertama. Di sini soal yang pertama diketahui ada P1 sampai dengan P6 dengan uh, partisi 100 kilobyte, 500 kilobyte, 200 kilobyte, 300 kilobyte, 600 kilobyte, dan juga 400 kilobyte. Dan juga terdapat beberapa proses yang untuk ditempatkan di setiap algoritma. Baik, untuk langsung saja masuk ke algoritma first fit. Bagaimana sih cara untuk mengaplikasikan di algoritma first fit ini? Yang pertama ini, untuk first fit ini di, dimasukkan diaplikasikan secara berurutan. Untuk yang pertama ini ada 312 kilobyte, berurutan masuk ke 100 karena tidak muat, langsung masuk ke sini ke 500 dan cukup, dimasukkan yang P1 ke sini dan dikurang hasilnya adalah sini. Untuk masuk ke P2 ini 196 kilobyte, masuk ke 100 karena tidak cukup, skip. Lanjut ke 500 tidak cukup juga, 188 tidak cukup juga, dan 200 di sini P2 di sini dan dikurang hasilnya 4. Lanjut masuk ke P3. P3 ini 80 kilobyte, berarti bisa langsung masuk ke proses yang partisi yang 100. Sini P3. Lanjut ke P4 ada 486 kilobyte. P4 486 kilobyte. Nah, ini sudah diisi, tidak bisa. Ini 200 tidak cukup. 300 tidak cukup, masuk ke 600. Di sini 600 masuk ke P4 dan sini, dan di hasil dikurang hasilnya 114. Masuk ke P5. P5 ada 550 kilobyte, ini tidak cukup, tidak cukup, ini tidak bisa karena sudah diisi P4. Karena sudah tidak ada lagi, P5 ini masuk ke waiting list. Hanya P6. P6 ini 266 kilobyte, langsung masuk ke partisi 300 ini. Nah, untuk first fit seperti itu. Lanjut ke base fit. Base fit ini dia ini tipenya ini dia scan semua terlebih dahulu dan dicari selisih yang terkecil. Sini untuk saya singkat saja langsung, misalkan P1 ini berjumlah 312, misalkan 300, kita cari, misalkan kita ini dikurang 312 menghasilkan ini. Dan nah, di sini terdapat, P1 ini selisih terkecilnya yang 88, lalu dimasukkan seperti itu untuk algoritma base fit. Jadi ya, dia itu di scan semua baru dimasukkan ke terhadap selisih yang paling kecil. Mungkin singkat saja untuk base fit, karena base fit ini mengambil selisih yang terkecil jadi tidak ada waiting list. Lanjut masuk ke worst fit. Worst fit ini kurang lebih sama dengan base fit, tapi bedanya ini dia mengambil selisih yang terbesar. Contohkan untuk P1 ini berjumlah 312, kita sini kurang 312. Nah, kita lihat di sini bisa dilihat bahwasannya P1 ini selisih terbesar dengan 600. Jadi dia ini dimasukkan ke 6, ke yang sebelah sini. Nah, karena mungkin ini mengambil memori yang cukup besar, selisih yang cukup besar, jadi ada P4 dan juga P5 yang waiting, yang prosesnya ini menunggu.
Nah, sini bisa saya simpulkan bahwasannya di kasus soal yang pertama ini algoritma base fit merupakan yang paling efisien karena tidak ada yang berstatus waiting. Selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Sini terdapat referensi string dengan berikut. Dan yang pertama ini masuk ke algoritma FIFO. Masuk untuk yang ini seperti biasa page fault sampai dengan frame yang keempat. Dan ini hit karena di sebelumnya sudah ada 0. Ini yang ketiga ini page fault, bisa page fault karena menggunakan algoritma FIFO ini yang diganti 7 karena dia mengambil frame yang pertama digunakan. Selanjutnya ini 0 hit, dan ini 4 page fault. Ini kenapa yang diubah 0 karena 0 yang paling terakhir yang paling pertama digunakan. Ini karena di sini 3 baru digunakan, terus juga 1 baru digunakan, dan 2 baru 3 sudah digunakan, dan ini 0 yang diganti. Nah, mungkin cukup sekian untuk yang FIFO. Selanjutnya masuk ke algoritma LRU. Algoritma LRU ini berdasarkan page yang ini. Terus seperti biasa untuk 4 awal page fault, ini hit karena sama, dan ini dirubah 3 karena yang paling jauh ini 7, proses 7. Nah, bisa kita lihat sini 0 baru saja digunakan, 2 baru saja digunakan, 1 baru saja digunakan, 0 juga, dan ini 7 yang diganti. Selanjutnya mungkin masuk ke 4 ini bisa kita lihat frame 3 ini 0 ini baru saja digunakan, 3 baru digunakan, 0 baru digunakan, 2 juga masih baru, dan yang paling jauh ini adalah 1. Maka dari itu 1 yang diganti. Mungkin masuknya ini kita lihat bahwasanya 2 baru saja digunakan, 3 baru saja digunakan, 0 baru saja digunakan, dan yang paling jauh ini adalah 4. Maka dari itu 4 yang diganti. Seperti itu untuk algoritma LRU. Yang terakhir algoritma optimal. Optimal ini menghitungnya ini dia ke depan, tidak seperti sebelumnya mungkin ke belakang seperti ini. Ini kita seperti biasa 4 awal ini page fault, ini hit. Nah, bisa kita lihat di sini ini tuh menggunakan yang terjauh. Yang terjauh bisa kita hitung mungkin di sini 7 ya. Kita lihat 7 karena ini 3. Kita lihat 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita lihat 0 ini 1, 2. Kita 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan juga 2 ini 1, 2, 3, 4 karena 7 yang terjauh, maka dari itu 7 yang diganti. Selanjutnya 4. Kita lihat sini 3, 1, 2, 3 baru saja dengan 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 1, 2. Nah, karena 1 yang terjauh ya, maka dari itu 1 yang diganti dengan 4. Selanjutnya mungkin ke sini lagi ya, untuk yang masuk akhir-akhir ini bisa kita lihat 3 dengan jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya itu 0, 1, 2. Ini karena 4 di frame di 4 ini tidak ada di masa depan ini tidak ada digunakan lagi pada bagian page, maka dari itu menggunakan algoritma FIFO. Jadi kembali sebelumnya ini. Nah, ini karena 0 yang paling jauh yang sudah
cuma digunakan, maka dari itu 0 yang diganti. Terus mungkin masuk ke sini akhir 7. Ini kan karena sudah tidak ada lagi ya menggunakan algoritma FIFO. Kita lihat 7 ini baru 3, 1, 2, 3, 1 ini cukup banyak, 4 cukup banyak juga ya, 4 cukup banyak, dan kita lihat 0 harus saja dah, karena 4 yang sudah ini menggunakan algoritma FIFO seperti ini, jadi 4 yang diganti. Nah, ya, kesimpulan. Di sini disimpulkan bahwasanya optimal ini hit ratio-nya adalah 11 dan juga page fault-nya 11. Terus juga ada algoritma LRU ini hit ratio 12 dan page fault 10. Ya, di sini hit ratio dari FIFO 11 dan page fault 11. Bisa saya simpulkan bahwasanya algoritma LRU adalah yang paling efisien karena mencapai hit ratio yang tertinggi dan juga page fault yang paling rendah. Ini cukup sekian video singkat penjelasan mengenai memory allocation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.